Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, kenapa ya Ibu Irma Caniago enggan berkomentar terkait pagar laut ini? Ya, bisa disebut bahwasanya itu adalah proyek majikannya bersama si Aguan. Nah, terkait pagar laut tersebut, Ibu Titi Soeharto juga turut berkomentar dan mendesak pemerintah agar segera menangkap pelaku pemagaran laut. Dan juga Rocky Gerung menyebutkan dua sosok nih dalang atau dibalik atau pelaku dibalik pemagaran laut tersebut. Apakah itu ini maksud adalah Aguan dan Mulyono? Sepertinya itulah. Mari kita simak video. Kami Titik Soeharto desak pemerintah tangkap pelaku pemagaran laut. Pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Betul. Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan nggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini. Ini biayanya mahal. Dan hitung-hitung, ada yang hitung katanya 12, berapa miliar gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini. Kan kita ini dari Komisi 4 sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya? Ya betul. Ini nggak logis kan? Sangat mengada-ada. Kalau orang Jawa bilang ngono yo ngono ning yo aja ngono ya. Terus kalau anak-anak bilang nggak gitu-gitu amat kali ya. Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah kasus ini sudah 1 bulan lebih ramenya, masuk nggak dapat. Ini aparat kemana gitu? Komisi 4 akan memanggil tuh tanggalnya. Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok ya. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok. Bu, tadi kan ada usulan. Juga Bu, Menteri ATR bilang kalau pagar laut itu dibangun ada HGB-nya. Nah sebenarnya apa ada sih di laut itu hak itu kita akan cek lagi kebenarannya, kita coba akan turunkan kita sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan, kita lihat sendiri apa yang terjadi di sini. Bu Titi tadi kan sempat ada usulan pansus, kalau Komisi 4 sendiri setuju pansus pemagaran laut ini atau seperti apa? Kita lihat perkembangannya nanti gimana ya. Besok kita ketemu kementerian, terus lusa kita mau ke ninjau lapangan, kita lihat semua. Yang penting harus, ini udah lama, udah sebulan, masa nggak dapat siapa sih yang bikin 30 kilometer loh, itu sama dengan separuh Jagorawi kan. Kalau jalanan, dan itu pagernya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya ya. Itu sebenarnya pagernya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Assalamualaikum Bu. Bang Salam buat Betungkik. Pak Prabowo ya Bu. Bilang aja suruh ungkap semua. Habis itu IKN lagi Bu. Masih banyak lagi yang kemarin-kemarin tuh Bu. Ungkap aja Bu. Tangkap aja orang Bu. Salam dari saya ya, pendukung Pak Prabowo dulu. Tapi saat ini saya pendukung Pak Anies Bu. Tapi saya mendukung Pak Prabowo juga dalam bekerja. Nanti 2029 insya Allah saya dukung Pak Anies lagi. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo dengar ini. Kalau bisa pun tarik juga Pak Anies. Biar Pak Anies bisa berkontribusi untuk bangsa ini melalui era kepemerintahan Pak Prabowo Bu. Itu doa saya ya Bu. Dan buat penonton, jangan bertungki. Kita desak. Ini Komisi 4 udah turun tangan nih. Agar mengusut tuntas yang terjadi di sana. Dan buzzer-buzzer yang selama ini menghalang-halangi di saat masyarakat seperti Said Didu dan banyak lagi aktivis di sana tuh. Jadi habis itu geser tempat lain seperti di KAN ataupun proyek-proyek yang lain tuh Bu. Assalamualaikum. Salam logika. Guys, gua baru paham nih. Ternyata patung bambu yang dibikin oleh Pak Anies Baswedan semasa beliau menjadi gubernur itu adalah kode keras bahwa
akan ada pemagaran laut memakai bambu oleh Mulyono. Selama ini kita tidak bisa menangkap kode keras itu dan gagal paham. Bahkan kita meledek kebijaksanaan Pak Anies yang bikin patung bambu itu, dibilang buang-buang uang rakyat. Dipikir-pikir, uang yang dipakai Pak Anies membuat patung bambu itu tidak seberapa dibandingkan dengan Mulyono yang memagar laut memakai bambu dan dijual ke oligarki. Bisa-bisa itu ada negara di atas negara, guys, kalau tidak ketahuan. Memang Pak Anies ini visioner sekali orangnya. Pantesan saja Mulyono Agak beberapa lain, kali ya. mencoba mengkriminalisasi Anies. Ternyata ini adalah masalah bambu toh. Siapa sosok di balik pagar laut? Sebut di media massa siapa aja? Biar saya bisa pilihkan. Waduh, saya disuruh nyebut. Nah, kalau dari Pilihan ganda. pilihan ganda. Nah, dari yang Bang Rocky ketahui sendiri, yang Bang Rocky ketahui? Ya itu kan nggak ada pentingnya itu. Waktu Pak Prabowo ambil alih isu itu, artinya ada yang harus bertanggung jawab. Itu. Kan kita mau tunggu, masa Presiden mengambil risiko besar untuk membongkar itu yang walaupun dasarnya hukumnya belum diteliti kan. Jadi Presiden menganggap bahwa dengan alasan apapun saya tahu siapa yang lakukan itu tuh. Dan kita mulai membaca itu bahwa Pak Prabowo suruh Angkatan Laut dan ada debat di dalam pemerintahan tetapi tetap dilaksanakan. Terhubung dengan itu juga diucapkan kalau PSN akan dievaluasi. Kan semua sinyal itu menunjukkan mengarah pada 1-2 orang aja kan. Siapa sih Bang Rocky? 1-2 orang itu, Bang? Gini, kalau saya jawab sekarang saya pulang nggak ada diskusi lagi. Agak lain. Nanti bisa dikonfirmasi sama yang lain nih, karena mungkin masing-masing Mana berani dari mereka konfirmasi? mungkin juga punya kajian Nggak gitu. Tapi mungkin gini berani Bang Rocky, konfirmasi. saya nonton podcastnya Abang yang sekitar 13 menitan Ya, itu. tahu. Bang Rocky menyebut satu nama. Ya saya ingin nanti Bocor Alus itu meneruskan episode kedua. Itu bisa lebih detail. Asumsi Bung Rocky bilang nama tersebut apa? Oke lah kita sebut Bukan asumsi, logika orang, Presiden mengambil alih isu itu. Oke. Artinya ada yang sangat serius. Sebelum soal diperiksa itu Nusron mau ngomong apa, Ara mau ngomong apa, nggak ada soal tuh. Oke. Kan itu yang jadi talk of the town kan. Kan itu yang jadi apa istilah hukumnya causa celebre yang diselebritikan. Causa Jadi celebre. skandal ini lebih enak untuk kita cicil gitu. Supaya lagi panjang nih talk show-nya Tisa. Kesimpulan saya jelas. Apa tuh, Bang? Rezim Jokowi itu meninggalkan warisan yang sangat-sangat buruk bagi bangsa Sepakat, ini. Bang. Dan ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Nah sekarang momentum yang terbaik. Mumpung akhir bulan ini adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, dievaluasi Pak. Kalau menteri-menteri ada yang melawan perintah Presiden secara terbuka Pecat. di ruang publik, ini artinya ada masalah. Menteri yang bersangkutan ini loyal pada Presiden Prabowo atau loyal sama Presiden sebelumnya. Betul. Karena terindikasi bahwa pemagaran laut-laut itu terkait dengan korporasi yang tersangkut dengan Presiden terdahulu. Sahabat Indonesia, ini presiden buruk. Seorang menteri berani melawan presiden. Ini presiden buruk. Ya benar ya, karena terkait pagar laut ini sempat Kementerian Kelautan itu dengan TNI itu berbeda pendapat terkait hal itu. TNI sudah mau bongkar tapi Kementerian Kelautan itu stop, agak lain kan. Jadi boleh jadi memang Kementerian Kelautan itulah menteri titipan Pak Mulyono. Gimana tanggapan kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.